Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini kami akan kembali kabarkan informasi terkait dengan P3K Guru di tahun 2021. Akan kami sampaikan informasi terkait dengan guru-guru yang sudah passing grade. Sebenarnya bagaimana kelanjutan dari Kemendikbudristek terkait dengan usulan dari Komisi 10 ya tentang guru-guru yang sudah passing grade dan diharapkan langsung bisa masuk di dalam formasi dan tidak lagi mengikuti ujian di seleksi tahap berikutnya. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Nah, bagi teman-teman yang sudah mencapai passing grade ya, baik di tahap yang pertama, tahap yang kedua ataupun tahap yang kedua ya, baru tahap yang kedua. Nah, teman-teman ini mendapat sorotan ya dari banyak pihak, terutama dari Komisi 10 yang secara mengejutkan juga direspon ya secara positif oleh Kemendikbudristek dalam hal ini sebagai panitia pelaksana ya dari seleksi P3K Guru di tahun 2021. Kita ingat bahwa dalam pertemuan ataupun rapat ya antara Komisi 10 dengan Kemendikbudristek yang diadakan pada tanggal 19 Januari tahun 2022. Ini saya sampaikan dari laporan singkatnya bahwa di dalam kesimpulan atau keputusan rapat yang berkaitan dengan P3K dan tidak lanjut dari Panja PGTK-ASN atau Panja Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN ya yang sudah selesai sebenarnya, namun ini adalah permintaan tindak lanjutnya dari Kemendikbudristek. Nah, di sini ada 4 poin ya yang berhubungan dengan tindak lanjut panja ini ataupun berhubungan dengan P3K Guru di tahun 2021. Ada 4 kesimpulan atau 4 hal yang diputuskan dan disepakati dari kedua belah pihak, dari Komisi 10 dan juga dari Kemendikbudristek. Jadi yang pertama, bahwa DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ini terkait dengan banyaknya permasalahan yang timbul ya dari tahap 1 dan tahap 2. Kemudian sehingga nanti ketika ada tahap yang ketiga itu tidak menimbulkan permasalahan lagi ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Komisi 10 meminta Kemendikbudristek sebagai bagian dari anggota Panselnas untuk mengkaji merumuskan terobosan dalam bentuk ketentuan peraturan yang perundang-undangan untuk memberikan jaminan bagi guru honorer swasta yang lulus P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. Ini juga untuk mengantisipasi dari permasalahan yang nantinya muncul juga ya dari tahap yang kedua, bahwa guru-guru honorer tentunya nanti yang lulus di P3K tahap 2 bukan kemungkinan besar ya dipastikan meninggalkan sekolahnya asal karena menempati di sekolah negeri. Kemudian nah ini untuk poin ketiga adalah poin yang ditunggu-tunggu bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade ya, namun belum mendapat formasi, bahwa Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat. Jadi ini sudah ada kesepakatan bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Nah, ini tentunya sudah menjadi satu hal yang patut disyukuri ya. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenpar RB agar terbit Permenpan RB baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. Ya, jadi teman-teman yang sudah lulus passing di tahap 1 dan tahap 2 tentunya menunggu terbitnya Permenpan RB setelah terjadi koordinasi antara Kemendikbudristek dan juga Kemenpan ya. Nah, ini semoga nanti cepat terbit ya. Kemudian untuk poin keempat, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan sosialisasi masif dan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru honorer sepenuhnya bersumber dari APBN melalui skema DAU. Nah, ini masih berhubungan dengan anggaran yang lagi-lagi ya, yang sepertinya tidak putus masih ada menimbulkan masalah ya, karena dari sejak dulu ini yang menjadi biang dalam tanda kutip ya, biang keladi dari minimnya formasi yang diajukan oleh
pemerintah daerah adalah karena ini, karena soal penggajian. Nah, untuk poin ketiga ini secara jelas bahwa nanti teman-teman yang sudah lulus PG itu akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Nah, ini tinggal menunggu kepastian melalui terbitnya Kemenpan RB atau Permenpan RB yang baru yang bisa mengakomodir guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahap 1 dan tahap yang kedua. Nah, kemudian berkaitan dengan hal tersebut, walaupun teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade ya sudah mendapatkan sedikit nafas lega, bisa bernafas lega ya, karena memang sudah ada angin segar yang diberikan oleh Kemendikbudristek hasil dari rapat dengan Komisi 10. Namun di sini bahwa Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia itu tidak hanya menyasar DPR, tapi mereka tanpa kenal lelah melanjutkan demo ke Kemenpan RB. Ternyata teman-teman ini tetap melakukan demo ya. Sayangnya di Kemenpan RB mereka tidak bertemu dengan Menteri Cahyokumolo. Nah, ini berita ini Kamis ya, hari ini jam 17.43. Berarti di hari Kamis teman-teman dari FGHN LPSI melakukan demo yang kelima. Cukup intens ya melakukan demo. Ini ada pernyataan ya dari Heti. Pak Menteri nggak ada, kami akan terus berusaha agar bisa bertemu. Kalau perlu menginap sekalian di sini, kata Heti ya kepada JPNN. Dia menegaskan mereka akan tetap bertahan sampai ada keputusan mengenai nasib mereka. Salah satunya menuntut agar seleksi P3 tahap 3 P3K guru tahap 3 dibatalkan. Nah, tentunya ini teman-teman yang sudah lulus passing grade ini tentunya menunggu akan terbitnya peraturan Permenpan yang baru ya, yang mengakomodir dari teman-teman yang sudah lulus passing grade. Nah, ini masih pernyataan dari Bu Heti ya. Seleksi berkali-kali tidak akan menyelamatkan guru honorer negeri yang lulus passing grade karena akan kalah ranking dengan peserta bersertifikat pendidik. Kami meminta regulasi berupa Kepres agar kami diangkat P3K tanpa tes lagi. Sudah cukup kami tes 2 kali, lulus passing grade ketika formasinya nggak ada, kenapa kami dikorbankan? Nah, ini pernyataan dari Bu Heti ya, yang melakukan demo hari ini di kantor Kementerian PAN dan RB. Sayang sekali tapi tidak bisa bertemu dengan Pak Menteri. Kami turun ke jalan hingga berjilid-jilid karena tidak percaya janji pemerintah. Kami sudah bosan di PHP terus, pungkasnya. Ya, semoga karena ini ya, kalau kita lihat dari sejarahnya atau kita lihat dari historisnya bahwa Komisi 10 memang memperjuangkan guru honorer ini, dan beberapa kali ya, bahkan setiap tuntutan dari Komisi 10 itu didengar oleh Kemendikbudristek ataupun Kemenpan RB dalam hal ini, karena Pak Nadiem mengatakan bahwa sebenarnya maksud kami adalah Kemendikbudristek itu sebenarnya berada di pihak ya, dalam tanda kutip, guru-guru honorer. Nah, banyak sekali yang sudah diakomodir, misalkan di awal itu afirmasi untuk 40 tahun ya, yang mendapatkan afirmasi setelah dilakukan lobby oleh Komisi 10 turun ya menjadi 35 plus. Kemudian untuk penurunan passing grade ya, penurunan passing grade itu juga atas dari usulan ataupun desakan honorer yang disampaikan melalui Komisi 10. Nah, semoga ini tuntutan dari Komisi 10 dan juga guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade itu bisa segera terrealisasi, tentunya dengan terbitnya peraturan Menpan RB yang baru. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.